Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana li'ada'i afdalil ibadat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mu'ayyadu bi afdalil ayati wal mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku, siswa dan siswi SMPN 1 Talango yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kajian kurma kuliah Ramadan kita di hari ke-12 bulan Ramadan ini sebagai pembuka KBM online SMPN 1 Talango akan membahas tipe dan bentuk-bentuk atau kelompok manusia di dunia. Di dalam kitab Al-Majalisus Saniyah halaman 20 karangan Imam Ahmad bin Syekh Asy-Syafani, beliau mengelompokkan manusia menjadi 4 golongan. Yang pertama, ada kelompok yang diciptakan oleh Allah li khidmatihi wa jannatihi, untuk mengabdi, beribadah, menyembah kepada Allah dan meraih surganya Allah. Kelompok yang pertama ini adalah golongan orang-orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, beruntung di dunia sekaligus beruntung di akhirat. Siapakah mereka? Wahumul anbiya wal awliya wal mu'minuna was solihun. Mereka adalah para nabi, para wali, orang-orang mukmin dan juga orang-orang soleh. Semoga kita termasuk di dalamnya. Allahumma ja'alna minhum. Kelompok yang kedua, anak-anakku, adalah kelompok orang-orang yang diciptakan oleh Allah untuk la li khidmatihi, akan tetapi li jannatihi, tidak untuk mengabdi kepada Allah ketika hidupnya, akan tetapi dia meraih surganya Allah. Artinya apa? Kelompok ini adalah kelompok yang saqiyun fid dunya, akan tetapi sa'idun fil akhirah. Kelompok yang kedua atau golongan umat manusia yang kedua, yang di dunia penuh dengan kecelakaan. Celaka di dunia, tapi beruntung di akhirat. Susah di dunia, melarat di dunia, tapi bahagia dan sentosa di akhirat. Siapa mereka? Kasahroti Fir'auna, seperti para tukang sihir Raja Fir'aun. Semasa hidupnya mengabdi dan tunduk kepada Fir'aun, tapi di akhir hidupnya dia iman kepada Allah karena mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang mampu mengalahkan kehebatan tukang sihir Raja Fir'aun. Akhirnya para tukang-tukang sihir itu berubah haluan, yang semula menyembah patuh kepada Fir'aun akhirnya tunduk dan patuh kepada ajaran agama Nabi Musa alaihissalam. Beruntung juga orang-orang yang seperti ini. Tidak seperti kelompok yang ketiga, yang sakiyun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Kelompok yang di dunia celaka, di akhirat juga celaka. Yang lali khidmatihi wa lali jannatihi, tidak untuk mengabdi kepada Allah ketika hidup di dunia, begitu pula di akhirat tidak akan meraih surganya Allah. Wahumul kuffar wa matu alal kufri. Mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beragama Islam dan mati dalam keadaan kekafiran. Na'udzubillahi min dzalik. Kelompok yang sudah di dunia tidak beriman kepada Allah, tidak beragama Islam, dan juga di akhirat matinya juga mati dalam keadaan kafir.
Ini kelompok yang paling celaka anak-anakku sekalian. Yang keempat adalah kelompok yang li khidmatihi la li jannatihi. Kelompok yang ketika hidupnya di dunia mengabdi, beribadah, menjalankan aturan perintah agama Allah dan menjauhi larangan Allah, tapi di akhir hayatnya dia mati dalam kekafiran. Mati dalam kekafiran orang yang seperti ini, yang sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Di dunia beruntung tapi celaka di akhirat. Tidak kita inginkan hidup yang seperti ini, anak-anakku sekalian. Oleh karenanya kalian belajar dan belajar untuk bisa memilih dan memilah mana yang terbaik dan mana yang harus kita lakukan. Maka dari itu anak-anakku sekalian, berusahalah, berikhtiarlah, berbuatlah yang terbaik, dan selalulah kita berdoa semoga hidup kita dari awal sampai akhir seperti doa kita yang kemarin di dunia, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia sampai akhirat termasuk hidup yang selamat dan bahagia. Dikisahkan dalam kitab Al-Majalisus Saniyah, anak-anakku, Barsis, seorang ulama besar yang beribadah kepada Allah selama 120 tahun lamanya, hanya beribadah dan ibadah, mengabdi dan mengabdi, tidak pernah berbuat maksiat atau berbuat dosa kepada Allah. Bahkan muridnya, 60.000 muridnya, santrinya, bisa terbang, bisa berjalan di udara. Luar biasa Barsis. Sehingga para malaikat kagum akan ibadah Barsis itu sendiri. Akhirnya Allah bertanya kepada malaikat, "Malaikat, kenapa kamu semua pada kagum terhadap Barsis? Padahal saya tahu Barsis akan mati dalam kekafiran. Karena ibadahnya ya Allah yang begitu taat dan patuh kepada perintah-perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Saya kagum. Kenapa kamu harus kagum ketika Barsis akan mati dalam kekafiran?" Dialog antara Allah dan malaikat didengar oleh setan, sehingga setan datang bertamu kepada Barsis menyerupai seorang ahli ibadah dengan pakaian yang compang-camping. Akhirnya ditanya oleh Barsis, "Siapa kamu dan apa keperluan kamu?" Setan menjawab, "Saya adalah ahli ibadah yang ingin beribadah seperti ibadahmu, wahai Barsis." Sehingga Barsis mengatakan kepada setan, "Orang yang beribadah kepada Allah, maka segala kebutuhannya akan dipenuhi oleh Allah." Maka setan bermalam sampai 3 hari 3 malam di rumahnya Barsis. Dia beribadah tanpa makan dan minum dan juga tanpa tidur. Akhirnya Barsis mulai kagum kepada setan yang menyerupai ahli ibadah. "Kenapa bisa kamu beribadah 3 hari 3 malam tanpa makan, minum, dan tidur? Padahal saya 120 tahun lamanya beribadah kepada Allah, masih makan, masih minum, dan masih tidur. Bagaimana kamu bisa?" Namanya setan untuk menjatuhkan dan menghancurkan, mencelakakan manusia, termasuk Barsis di antaranya. Maka setan berkata kepada Barsis, "Kalau kamu ingin meniru bagaimana saya beribadah sampai bisa seperti ini, maka berbuatlah maksiat." Katanya Barsis, "Tidak mungkin saya bermaksiat setelah 120 tahun saya beribadah kepada Allah. Kenapa harus saya bermaksiat?" Kata setan, "Karena dengan bermaksiat kamu akan mendapatkan permohonan maaf dari Allah ketika bertobat. Dan ketika sudah kamu berbuat maksiat, kamu akan mendapatkan nikmatnya iman," katanya setan. Lantas bagaimana cara saya bermaksiat ketika harus saya bisa seperti itu? Setan mengatakan, "Maka berzinalah," kata setan. "Tidak mungkin, itu dosa besar. Kalau tidak bisa berzina, maka bunuhlah orang mukmin. Itu juga dosa besar," katanya Barsis kepada setan. "Kalau tidak seperti itu, maka lakukan yang ketiga. Syaribul khamri, minumlah
khamar atau mabuklah, minumlah minuman-minuman yang memabukkan, karena itu lebih mudah kamu lakukan. Barsis bertanya, di mana saya akan meminum minuman yang memabukkan atau khamar itu sendiri? Datanglah kamu ke suatu kampung, di sana ada sebuah toko. Akhirnya Barsis berangkat ke sebuah kampung dan di situ ada toko. Di toko itu penjualnya cantik jelita. Akhirnya Barsis membeli minuman yang memabukkan itu sampai dirinya mabuk. Ketika mabuk, apa yang terjadi? Barsis berzina dengan perempuan tadi. Ketika diketahui oleh suaminya, Barsis berzina dengan istri dari suami tersebut, maka suaminya pun dibunuh oleh Barsis. Maka anak-anakku, dari peristiwa ini 3 hal dilakukan akibat perbuatan meminum minuman yang memabukkan atau terjerembab dalam hal yang seperti ini yang dilarang oleh agama. 3 hal dilakukan, mulai dari minum minuman yang memabukkan, kemudian berzina, sampai juga membunuh orang yang tidak seharusnya dibunuh. Nah, dari sinilah walaupun Barsis sudah beribu bahkan ratusan tahun beribadah, tapi akhirnya ketika di akhir hayatnya Barsis itu mati dalam keadaan kafir. Mengapa tidak sempat bertobat Barsis? Karena ketika di akhir hayatnya setan datang lagi menyerupai orang yang alim. Bagaimana setan melakukannya? Ketika pada saat-saat menunggu ajalnya, setan datang, wahai Barsis, saya bisa membebaskanmu dari kematian yang tidak baik. Bagaimana caranya? Menyembahlah, sujudlah kepadaku, kata Barsis, kata setan kepada Barsis. Bagaimana saya bisa menyembahmu? Cukup kamu menoleh atau menganggukkan atau berkedip dan menganggukkan kepalamu. Akhirnya Barsis berkedip dan menganggukkan kepala, pertanda sujud dan menyembah kepada setan. Di saat itulah Allah mencabut nyawa Barsis. Apa akhirnya yang terjadi? Barsis mati dalam keadaan su'ul khotimah, tidak baik di akhir hayatnya. Tidak seperti ini anak-anakku yang kita harapkan kehidupan kita. Oleh karenanya kita hanya bisa berikhtiar dan kita hanya bisa berdoa. Allahumma ja'alil imana lana sirajan wa la taj'alna istidrajan. Ya Allah, jadikan iman kami sebagai penerang dalam hidup kami, bukan menjadi pencelaka kepada kami. Walastidrajan, tidak menjadi jauh darimu ya Allah. Semoga kita semua hidup di dunia dalam keadaan baik dan akhir hidup kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.